Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Markas Dakwah Manding Polman Sulawesi Barat NKRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang duduk dalam majelis dalam rupa manusia maupun jin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk istiqomah taat kepada Allah sampai akhir hayat. Amin. Hadirin yang mulia, manfaat satu benda itu tergantung pada sifatnya. Walaupun bendanya ada tapi sifatnya tidak ada, maka tidak manfaat. Itu yang membuat Namrud kecewa karena dia telah perintahkan satu negara untuk mengumpulkan kayu bakar selama 6 bulan. Diperintah bukan satu RT, bukan satu kelurahan, bukan satu kecamatan, bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, tapi satu negara. Seluruh rakyat disuruh mengumpulkan kayu bakar selama 6 bulan. Jadi kayu telah berkumpul begitu besar. Kemudian api dinyalakan. Kemudian Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Tapi sifat apinya yang panas dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak manfaat. Maka Namrud kecewa. Setelah 40 hari terbakar terus-menerus, ternyata keluar lagi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan segar bugar. La ilaha illallah. Jadi manfaat satu benda itu tergantung kepada sifatnya. Datangnya sifat tidak serta-merta, bertahap. Sebuah perbuatan yang diulang-ulang itu lama-lama akan menjadi adat. Adat yang diulang-ulang nanti lama-lama akan menjadi mizaz. Mizaz yang diulang-ulang baru akan menjadi sifat. Para sahabat radhiyallahu anhu senantiasa mengulang-ulang pembicaraan kalimat la ilaha illallah. Sehingga sifat iman yang ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu seperti sifat asin pada garam, seperti sifat manis pada gula, seperti sifat panas pada api, tidak akan dapat dipisahkan illa biiznillah. Hanya kudrat Allah yang bisa memisahkan sifat panas dengan api. Hanya kudrat Allah yang dapat memisahkan sifat manis pada gula. Hanya kudrat Allah yang dapat memisahkan sifat asin pada garam. Hadirin yang mulia, sifat iman pada sahabat inilah yang mendatangkan keridhaan Allah kepada mereka, dan Allah pun ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum
wa radu an. Mereka mendapatkan sifat-sifat itu karena hari-hari mereka bicara kebesaran Allah. Allah Khalik hai, Allah Malik hai, Allah Razik hai, Allah se hota hai, Allah ke घर से कुछ नहीं होता है. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki, Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Mereka yakin betul majepu asal ngena dan nia ada cengena ia manang rupa tahu engkai rilalang asukuna kamalakang agama. Sempurna keyakinan mereka bahwa kejayaan, kebahagiaan itu yang namanya manusia hanya di dalam amal agama yang sempurna. Maka pada kesempatan yang mulia ini hadir yang mulia dan para jin-jin yang mulia yang taat kepada Allah, kita harus saling ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Malilu si pakainga, robba si patokong, mali si parape. Lupa saling ingatkan, jatuh saling membangunkan, hanyut saling menolong. Inilah maksud kita berkumpul dalam majelis ini hadirin yang mulia. Karena manusia ini mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah. Kita harus saling ingatkan. Apa yang perlu kita ingatkan? Bekal akhirat. Kapan harus ngantor itu nggak perlu diingatkan. Kapan harus ke sawah tidak perlu diingatkan. Kapan harus ke laut tidak perlu diingatkan. Tapi siapkan bekal akhirat ini hadirin yang mulia. Orang sering lupa. Maka kita harus saling ingatkan. Bekal akhirat ini bukan perahu yang besar, bukan sawah ladang yang luas, bukan pangkat yang tinggi hadirin yang mulia. Bekal akhirat ini adalah iman dan takwa. Dan untuk mendapatkan iman dan takwa ini diperlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan yang namanya hidayah. Untuk mendapatkan hidayah ini hadirin yang mulia, orang harus mujahadah, berkorban, bersusah-susah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersusah-susah di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan hidayah. Ditunjukkan jalannya, tinggal mau lewat apa tidak. Hadirin yang mulia, untuk dapat melewati jalan itu lagi diperlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar billahi taufik wal hidayah. Kita memerlukan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Untuk membuka mata saja diperlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa membuka matanya lagi. Hadirin yang mulia, setiap hari di seluruh dunia lebih kurang 360.000 orang yang tidak bisa membuka matanya lagi. Makanya kita ini bangun disuruh membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita dibangunkan kembali.
Tapi yang harus kita fahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita kembali. Bukan sekedar bangun saja. Kalau sekedar bangun saja, kambing juga bangun, tedong juga bangun. Yang harus kita pahami apa maksud Allah Ta'ala bangunkan kita kembali. Allah bangunkan kita kembali untuk meneruskan perjuangan mempersiapkan bekal akhirat. Fa inna khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa. Hadirin yang mulia. Baru saja Ramadan berlalu. Kita sering para ulama mendengar mereka sampaikan berulang-ulang dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud daripada saum ini adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi manusia takwa. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada maksudnya. Diperintahkan kita sholat, maksudnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, kalau ada orang sholat masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar, artinya belum diterima sholatnya. Belum sempurna sholatnya. Apa yang disebut keji? Apa yang disebut mungkar? Keji, yakni dilarang dia kerjakan. Lampu merah dia terobos. Itu namanya keji. Mungkar, disuruh dia tidak kerjakan. Itu namanya mungkar. Ingkar kepada perintah. Itu maksud sholat. Maksud zakat untuk menghilangkan kecintaan kepada harta dan membersihkan hati, membersihkan harta daripada hak-hak orang lain. Ini maksud zakat, agar hilang kecintaan kita kepada harta, hilang kecintaan kepada dunia. Kenapa harta mau dicintai? Kenapa dunia mau dicintai? Satu hari akan berpisah. Orang kaya punya istri cantik, ketika dia mati maka hartanya pindah ke orang lain, istrinya juga pindah ke orang lain. Kenapa cinta kepada harta? Maka maksud zakat itu latihan. Latihan menghilangkan kecintaan kepada harta dan menunaikan hak-hak orang lain di sana. Maksud haji, orang yang pergi haji itu harus paham maksud haji. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dalam Hajjatul Wada, menyampaikan pengumuman, fal yuballigh minkum syahid al-ghaib. Artinya para haji disuruh untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir di sana. Artinya para haji disuruh untuk berdakwah. Kalau ada Pak Haji yang tidak berdakwah, mungkin waktu di Arafah dia tidur. Mungkin waktu di Arafah dia tidak mendengarkan khutbah. Mungkin waktu di Arafah dia sibuk main Android, main game. Jadi coba perhatikan Pak Haji yang ada di sekitar kita. Atau mungkin dia lupa. Maka kita harus ingatkan Pak Haji untuk pergi ke Makkah,
pergi ke Arafah. Itu impian seluruh kaum muslimin. Pak Haji sudah sampai di sana. Kenapa Pak Haji lupa untuk dakwah? Pak Haji ini punya tugas untuk dakwah. Inilah amanat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulia, maksud saum, maksud puasa, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Kenapa harus takwa, hadirin mulia? Di dalam surat At-Talaq surat 65 Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah orang takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari seluruh masalah-masalahnya. Manusia ini hidup dengan masalah-masalah. Dan untuk mengatasi masalah itu, jalan yang paling mudah adalah jalan takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bantu, mudahkan urusan-urusannya. Kita dimudahkan urusan oleh Pak Bupati saja, sudah selesai masalah-masalah kita. Kita dimudahkan urusan oleh Koramil saja, jadi selesai urusan-urusan kita. Ini orang yang takwa. May yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Allah Ta'ala akan tutupi aib-aibnya. Coba. Wa yu'zim lahu ajra. Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Masya Allah. Ini yang diinginkan. Dan orang takwa ini, hadirin yang mulia, dimuliakan. Allah Ta'ala muliakan orang-orang takwa. Maka hadirin yang mulia, Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Dan jalan takwa ini, hadirin yang mulia, kita harus latih melalui amalan-amalan. Bedanya iman dan takwa. Iman ini adalah power, kekuatan untuk buat amal. Sedangkan takwa adalah kekuatan untuk menghindari perbuatan buruk. Maka dalam mafhum hadis dikatakan, al-imanu uriyan walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Orang beriman ada kekuatan untuk berbuat kebaikan, kekuatan untuk sholat, kekuatan untuk zikir, kekuatan untuk doa. Tetapi kalau tidak diiringi dengan takwa, maka ketika lewat cewek yang cantik masih dilirik juga. Orang beriman ngelirik cewek cantik. Kenapa? Karena kurang takwa. Kalau dia takwa, dia akan tundukkan pandangan. Maka diri mulia, inilah sebaik-baik bekal. Hadirin, alhamdulillah di Indonesia ini kita dikarunia Allah masjid begitu banyak. Hadraji Maulana Sa'ad Barakatuh sampaikan, tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. Berkumpul seluruh masjid-masjid di tanah Arab, masih lebih banyak masjid di Indonesia.
betapa harusnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaris setiap kelurahan ada masjid, bahkan setiap RW ada masjid, bahkan setiap RT ada masjid. Kami di Filipina itu 2 jam berjalan baru ketemu masjid. Beberapa orang ketemu saya, orang Amerika, dia bilang, saya senang sekali di Indonesia. Kenapa? Setiap waktu sholat saya bisa mendengar suara azan. Di negara saya tidak ada kedengaran suara azan, hanya suara klakson saja. Mau ke masjid paling dekat setengah jam naik mobil. Kita di sini Masya Allah. Seharusnya negeri kita menjadi negeri yang paling sejahtera, hadirnya mulia. Kenapa hadirnya mulia? Karena amalan yang ada di masjid ini amalan yang mendatangkan kesejahteraan. Seorang datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, kami kena krisis moneter. Rasulullah bukan kasih duit, ini duit ini kamu pergi dagang di pasar. Tidak. Rasulullah bukan kasih bibit, ini kamu tanam di kebun. Tidak. Rasulullah bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput. Tidak. Nabi bacakan ayat surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Untuk mengatasi masalah ekonomi, Rasulullah suruh sahabat itu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Coba. Hari ini kita tidak paham sholat ini menyelesaikan masalah ekonomi. Rasulullah menyelesaikan masalah ekonomi dengan sholat. Kita kurang pandai menggunakan sholat ini sebagai teknologi super canggih untuk mengatasi masalah ekonomi. Hadirnya mulia, kalau kita tanya pakar ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi di NKRI? Hari ini konon berutang 7.000 triliun. Kata para doktor ekonomi, pakar ekonomi, kita harus membuka 1.000 hektar sawah. Kita harus tanam 1 juta pohon cemara, 1 juta pohon cingke, 1 juta pohon sawit. Hai. Tidak paham apa yang dilakukan Rasulullah. Allahu Akbar. Para sahabat ini hadirnya mulia, mereka faham bahwa Allah meletakkan rizki itu di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rizki kamu. Coba tuh Allah yang memberikan pengumuman. Dan Allah sayang kepada hambanya. Diberikan kendaraan untuk naik ke langit. Diberikan tangga untuk naik ke langit. Diberikan eskalator untuk naik ke langit. Diberikan lift untuk naik ke langit. Diberikan pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Bagaimana mau mengatasi masalah ekonomi kalau tidak mau sholat? Ayo perhatikan satu negara ini. Berapa banyak yang sholat dibanding tidak sholat? Mungkin terlalu besar satu negara, satu provinsi saja. Lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat? Atau perkecil lagi, satu kecamatan saja. Satu kelurahan saja, satu RT saja, atau satu masjid saja. Coba perhatikan berapa banyak tetangga masjid. Bandingkan yang sholat dengan tidak sholat. Bagaimana mau mengatasi masalah ekonomi? Negeri kita hadirnya mulia. Jauh bedanya dengan negeri sahabat. Negeri sahabat kering kerontang. Sejauh mata memandang, batu, pasir, panas kering di siang hari.
dingin menembus tulang di malam hari. Tapi hidup mereka sejahtera, hadirin mulia. Negeri kita ini hijau royo-royo, sejauh mata memandang subur, tanahnya gembur, gunungnya mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara. Di laut ada ikan besar, ada udang kepiting, ada mutiara. Tapi berhutang, hadirin yang mulia. Aneh bin ajaib. Negeri sahabat kering kerontang. Sahabat kalau bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa-biasa saja, ngantor biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila mereka mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung cangkulnya dilemparkan, langsung dagangannya ditinggalkan, langsung keluar dari kantornya, berbondong-bondong menuju masjid. Sejahtera kehidupan mereka, hadirin. Pak Cecep sering sampaikan, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rum dan Parsi sebesar 3 miliar dinar, hadirin yang mulia. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan sama dengan 4 juta rupiah. 3 miliar kali 4 juta sama dengan 12.000 triliun. Utang Indonesia 7.000 triliun. Enteng buat sahabat. Kita pinjam duit sahabat masih sisa 5.000 mereka. Wahai sahabat, pinjam duit engkau, kami ini berhutang. Pinjam 7.000. Kami mau lunasi hutang-hutang kami. Selesai. Sahabat masih punya 5.000. Hadirin yang mulia, 12.000 triliun itu kalau dibagikan kepada sahabat 124.000, setiap orang itu akan dapat jatah kekayaan 96,7 miliar. Bayi baru lahir nih, buku tabungan kamu sudah siap 96,7 miliar. Lato mau mate, ini lato wariskan untuk kamu 96,7 miliar. Bukan sedikit itu 96,7 miliar, hadirin yang mulia. Kalau uang 100.000 ditumpuk, 10 juta itu 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 96,7 miliar lebih tinggi daripada Monumen Mandala di Makassar. Monumen Mandala itu tingginya hanya 75 meter. Ini tingginya 96,7 meter. Uang 100.000 ditumpuk. Hadirin yang mulia, kenapa kita terpuruk? Kata wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita ini tidak taat kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita perlu hidupkan amalan taklim di masjid kita, di rumah kita, agar kita paham siapa yang manggil kita ini. Bukan polisi yang manggil ini, bukan KPK yang manggil ini. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah itu? Ini yang orang tidak kenal. Maka takaza pertama setiap orang ini adalah bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu ulama menafsirkan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Ail ya'rifuni, melainkan untuk mengenal aku. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Kita hari mengenal nama-nama Allah saja tidak. Kita sering mendengar Asmaul Husna, hanya sekedar mendengar saja. Dan itu juga para ahli tasawuf mengatakan nama Allah itu bukan hanya 99.
Nama Allah itu ada 3.000. 1.000 nama hanya dikenal oleh para malaikat. 1.000 nama dikenal oleh para nabi. 300 nama tertulis dalam kitab Taurat. 300 nama tertulis dalam kitab Zabur. 300 nama tertulis dalam kitab Injil. 99 nama di dalam Al-Quran. 1 nama rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jangan yang 3.000 nama, yang 99 nama saja kita belum kenal. Padahal untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal dalam 4 jalur. Mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, dan mengenal zatnya. Berapa banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sifat-sifatnya? Kita kenal sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, dan seterusnya. Sifat 20. Kemudian mengenal af'al Allah, perbuatan Allah. Matahari yang terbit ini perbuatan Allah. Kalau matahari tidak mau terbit, Amerika nggak bisa maksa-maksa. Matahari, kami mau ngantor, terbitlah engkau. Nggak bisa. Ini af'al Allah. Atau matahari mau terbenam, Cina masih ngecor jembatan, masih bikin jalan tol. Matahari jangan terbenam dulu, kami ini perlu cahaya. Cina nggak bisa melahan. Cina nggak bisa menahan tenggelamnya matahari. Af'al Allah. Air yang mengalir, af'al Allah. Angin yang berhembus, af'al Allah. Mata berkedip, ini af'al Allah. Jantung berdegup, af'al Allah. Ini yang harus kita kenal. Kemudian mengenal zat Allah. Tapi otak kita tidak mampu. Huwal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dialah yang akhir tanpa kesudahan. Hanya perlu kita yakin bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, yang maha esa, yang maha kuasa. Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Hadirin mulia, kita perlu taklim atas perkara ini di rumah, di masjid. Dan kita harus perbaiki akhlak kita. Kalau akhlak kita buruk, walaupun membawa pahala amal ibadah setinggi gunung, bahkan dalam mafhum hadis dikatakan ada orang datang membawa pahalanya ketika disandingkan dengan gunung itu menjadi kecil. Tapi tiba-tiba ada orang datang menuntut. Saya pernah ditendang, ambil pahalanya. Saya pernah ditonjok, ambil pahalanya. Saya pernah dipersulit urusan bikin SIM, ambil pahalanya. Saya pernah dibikin susah waktu antri di RSUD, ambil pahalanya. Pokoknya semua orang yang pernah disakiti, disusahkan, datang menuntut, sehingga pahalanya akhirnya rata dengan bumi. Sudah habis pahalanya rata dengan bumi, masih ada orang datang. Saya pernah dimarahin, saya pernah dicaci, saya pernah dimaki, saya pernah digibah. Bagaimana sudah tidak ada pahalanya yang bisa dipakai untuk membayar? Akhirnya apa, hadirin mulia? Keburukan orang itu akhirnya ditimpakan kepadanya. Ini yang Nabi sebut muflis, bangkrut, bangkrok. Perbaiki akhlak. Dan setiap amal kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kemasyhuran, bukan untuk mencari popularitas,
bukan untuk mencari harta, mencari duit. Tidak, rizki sudah dijamin oleh Allah. Tidak akan tertukar rizki seseorang. Satu butir kurma yang tumbuh di Madinah, tertulis namanya di kurma itu Ustadz Akram dari Polman. Maka kurma itu tidak akan terbang ke Eropa, tidak terbang ke Amerika, tidak terbang ke Australia. Terbangnya ke Indonesia. Indonesia penduduknya 300 juta. Dia akan melewati Jakarta yang penduduknya 12 juta waktu siang. Terbang dia ke Makassar. Dari Makassar dia naik truk mungkin ke Polman. Sampai di Kemanding. Tidak ada yang bisa memakan kurma itu selain Ustadz Akram. Tidak tertukar hadirin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rizki dibanding usaha rizki mencari kamu, kamu tidak ada apa-apanya. Maka kita perlu memahami perkara ini hadirin yang mulia. Maka itu kita akan buat pertemuan tanggal 3-4 Juni 3-4 Jun di Masjid Agung Syuhada Polman, Sulawesi Barat. Kita ingin 400.000 penduduk Polman ini semuanya ngumpul nanti di masjid itu, supaya paham bahwa Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah menjamin seluruh rizki daripada makhluk-makhluknya. Mereka menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kehidupan mereka berubah. Dulu sahabat juga jahil, setelah dakwah, setelah taat kepada Allah, mereka berubah jadi alim. Dulu mereka musuhan, berubah menjadi kasih sayang. Dulu mereka ini betul-betul perang, saling bunuh-membunuh. Dengan dakwah, mereka berubah menjadi damai. Dulu mereka miskin, dengan dakwah hingga taat kepada Allah, mereka berubah menjadi kaya raya hadirin yang mulia. Inilah maksud besar daripada pertemuan ini, agar kita ada bekal akhirat yang kita banggakan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang siap insyaallah? Kes insyaallah. Masya Allah. Allah mudahkan. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.